Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penulisan laporan singkat dan penulisan laporan formal. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Febrian Nur Hidayat, yang kedua Zulfa Arina, yang ketiga Alvina Rizky, yang keempat Adi Sulaiman Toha, dan yang terakhir yaitu Afia Yumna. Penulisan laporan singkat. Yang pertama, karakteristik laporan singkat. Laporan singkat dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Yang kedua yaitu membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Laporan bisnis yang baik paling tidak harus mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu informasi akurat, yang kedua keputusan yang baik, dan yang terakhir format, gaya, dan organisasi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, yaitu pre-printed, surat, memo, dan manuskrip. Penentuan struktur dasar. Selain memutuskan format dan panjang suatu laporan, hal penting lainnya ialah penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu yang pertama, informasi apa yang seharusnya dimasukkan, apakah semua data akan dimasukkan atau ingin mengeliminasi beberapa data. Yang kedua, pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu. Yang ketiga, metode apa yang akan digunakan agar materinya jelas dan meyakinkan. Yang selanjutnya, pengorganisasian laporan singkat. Ada 2 macam. Yang pertama, pengorganisasian dan laporan informasional. Laporan informasional mempunyai satu tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Laporan informasional yang banyak digunakan dalam dunia bisnis mencakup laporan pemantauan atau monitoring dan operasi pengendalian, pernyataan prosedur dan kebijakan, laporan aktivitas personal, dan laporan dokumentasi kerja klien. Laporan informasional terdiri atas suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. Yang kedua, pengorganisasian laporan analitis. Laporan ini dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan ataupun rekomendasi. Penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau laporan itu sendiri. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian riset, dan menganalisis data. Angka untuk analisis. 1. Mengembangkan struktur yang logis, di mana harus dapat mengembangkan struktur penelitian yang logis dan mudah dipahami sesuai dengan subjek penelitiannya. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian secara menyeluruh untuk menentukan apakah akan menggunakan kerangka atau outline informasional, analitis, atau gabungan keduanya. Yang kedua, aturan pembagian. Beberapa aturan singkat mengenai pembagian suatu ide ke dalam beberapa komponen, yaitu 1. Memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. 2. Gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-sub topik. Yang ketiga, setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Dan yang keempat, teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Analisis yang ketiga yaitu menyusun kerangka pembuka. Kerangka pembuka memberi kemudahan dalam melakukan investigasi. Kerangka akan diperlukan jika 1. Merupakan salah satu di antara beberapa orang yang melakukan suatu tugas. Yang kedua, investigasi semakin luas dan akan mencakup banyak sumber serta jenis data. Yang ketiga, dari pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi akan
melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi. Menyusun rencana kerja setelah kita mendefinisikan masalah dan memuat kerangka langkah selanjutnya, kita perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Jika kita menyusun suatu rencana untuk kepentingan sendiri, rencana tersebut relatif informal, berisi suatu daftar sederhana mengenai langkah-langkah perencanaan, estimasi, urutan, dan waktu, dan sejumlah sumber-sumber informasi yang kita akan gunakan. Suatu rencana kerja formal mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada permasalahan yang dihadapi, yang kedua maksud dan skop atau ruang lingkup investigasi, yang ketiga ada pembahasan atas urutan tugas antara lain sumber informasi, observasi atau eksperimen, yang keempat telaah atas pekerjaan, objek, proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang kita perlukan. Selanjutnya ada melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian, kita dapat menggunakan dua sumber. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Sumber primer ini memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber asli untuk tujuan tertentu, sedangkan sumber sekunder akan memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu yang pertama bisa menggunakan dokumen, yang kedua observasi, yang ketiga survei, yang keempat eksperimen. Slide 10. Analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data, selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil temuan tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah kita temukan tersebut. 1. Perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh berbentuk angka-angka. Dengan perhitungan statistik secara sederhana dapat menghitung rata-rata, average, perkembangan, dan korelasi. Slide 11. Kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Meskipun demikian, kita juga perlu tahu bahwa pengambilan keputusan terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.